kami di RSI Unisma membahas mengenai seputar kesehatan mata. Jadi tadi itu ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kita, Dok. Mulai dari kemarin kita udah ngundi banyak pertanyaan, dan ada beberapa ini mungkin ada pertanyaan dari netizen yang bisa langsung dijawab sama jenengan gitu, Dok. Oke. Yang pertama ini, Dok, dari @mawan Rizky tanya, mata kedutan itu kenapa ya? Kedutan, cedut. Kedutan ya. Mengaku ya. Jadi kedutan itu ini secara basic aja ya, dasar aja ya. Kalau mau lengkapnya ya memang harus datang periksa gitu ya. Tapi yang paling sering, yang paling gampang memang karena mata kecapean. Mata kecapean, jadi ya itu tadi banyak capeknya yang macam-macam ya. Tapi yang paling sering saat ini adalah online, membaca tiada henti, menonton tiada henti, bermain game tiada henti. Nah itu awas, gitu ya. Betul. Malah biasanya kalau sudah mulai kedutan itu artinya tuh daerah sini sudah lelah, gitu. Sehingga sampai akhirnya kena ke area sini juga. Paling sering seperti itu. Tapi kalau misalnya saya nggak ngapa-ngapain kedutan, nah itu berarti ada kedutan yang jenis lain. Untuk lebih tepatnya nanti kita periksakan lagi. Ini kalau memang bukan ke arah ke mata, bisa jadi ke arah saraf, itu juga bisa kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, mumpung ada keluhannya periksakan aja, nggak usah takut, cuman kedutan aja loh. Kalau misalnya ada penanganan pertama nggak buat kedutan, misalnya dikompres air hangat atau dikompres es, atau ya kalau misalnya sudah mengganggu tentu harus ke dokter ya. Kalau misalnya masih kedutan sekali, 2 kali, atau ada tips? Sekali 2 kali. Kalau sekali 2 kali biasanya nggak akan muncul pertanyaan, Mbak. Kalau berarti sampai berkali-kali, sekali 2 kali paling cuma buat merem-merem gitu, nanti hilang-hilang sendiri. Ini kan capek ya. Tapi kalau ternyata terus sampai mengganggu tadi tuh, yang paling gampang ya coba istirahat, tidur, atau tidak buat aktivitas apapun yang dibuat baca-baca gadget ya. Tapi kalau masih terus muncul nggak hilang-hilang, bawain aja periksa. Kalau udah pertanyaan muncul kayak gitu, biasanya udah berkali-kali tuh. Harus ke arah kami. Kalau kawan penasaran, dokter prakteknya dari jam berapa? Mungkin nanti sore bisa langsung datang gitu. Sudah penuh kayaknya hari ini loh. Saya sih prakteknya setiap hari Selasa Kamis, Mbak. Selama pandemi ini dulu, sebelum pandemi sih Senin sampai Jumat. Selama pandemi kita berubah. Yang penting terjadwal kontrol gitu ya. Nanti saya siap Selasa dan Kamis jam 3 sampai jam 5. Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Bukan 3 pagi ya, Mbak. 3 sore sampai jam 5 sore. Oh iya, buat informasi teman-teman juga, di Rumah Sakit Unisma ada 3 dokter yang siap untuk melayani semua masyarakat terkait kesehatan mata. Jadi selain dokter Tata, ada juga namanya dokter Fenty dan juga dokter Ahmad Thohir. Jadi kalau untuk dokter Tata ini bisa datang di hari Selasa atau Kamis pukul 15 sampai pukul 17. Jadi mulai jam 3 sore sampai jam 5 sore. Atau juga bisa melalui telemedicine, artinya kita konsultasi by online setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 sampai 15.30. Sementara untuk dokter Fenty tersedia di hari Selasa, Kamis, dan Jumat mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang. Kalau untuk dokter Ahmad Thohir bisa datang berkonsultasi langsung di hari Senin dan Rabu pukul 7 malam sampai pukul 9 malam atau pukul 19 sampai 21. Sementara untuk telemedicine-nya setiap Selasa, Kamis, dan Jumat mulai pukul 16.30 sampai 17.30. Nah, untuk update jadwalnya bisa WhatsApp ke nomor operator 081 131 48899 atau bisa cek di Instagram Rumah Sakit Unisma. Oke, lengkap itu Rek. Sampai lagi. Tinggal milih mau pagi, mau sore, atau mau malam. Kalau siang, telemedicine. Gitu. Oke, dokter, ini masih banyak pertanyaan lagi. Dan ini sebenarnya ada 2 penanya yang pertanyaan itu hampir mirip, dokter. Saya bacakan ya. Yang pertama itu dari Sofran Winardi. Tanyanya gini, dokter. Bagaimana ya cara menjaga kesehatan mata kita selain dari makanan? Ini juga mirip banget sama pertanyaan dari @bingu_me. Kenapa sih mata saya kabur setelah main handphone di umur 13 tahun padahal sudah pakai kacamata? Nah, ini saling berkaitan. Jawaban seperti apa, dokter?
Oke, ini sebenarnya sudah terjawab tadi kalau kita mendengarkan dari awal ya. Cuma saya ulangi lagi aja, saya ulang karena memang ini sekarang terjadi pada banyak generasi muda saat ini dengan pola WFH gini ya. Alhamdulillah sih sudah mulai ada tatap muka ya sehingga berkurang, tapi tetap ada online-nya tetap ada gini. Jadi memang saat kita melakukan pekerjaan jarak dekat ya, jarak dekat yang berlebihan, yang overtime, yang kita sampai lelah mata kita, itu mata kita jadi sudah karena kelelahan sehingga tidak mampu berakomodasi, tidak bisa lagi fokus, kehilangan fokus karena kecapean. Ya, istilahnya adalah mata lelah atau astenovia kalau dalam bahasa kedokteran. Jadi memang ada diagnosa mata lelah itu ada gitu, masuk itu dalam diagnosa. Jadi bukan saya membuat sendiri ya, nama penyakitnya itu memang ada mata lelah itu ada gitu. Yang mana? Mata lemah dokter, mata lemah terhadap diskon gitu dokter. Itu saya. Jangan diam gitu. Itu berbahaya, itu harus tutup mata semuanya. Jadi mata lelah itu gejala awalnya itu memang satu fokus menghilang. Jadi sampai tadi itu ditandai dengan jadi buram. Ya, karena lama pagi tadi jangan bilang ya pakai main HP gitu, ngomong ngapain coba. Memang kasihan ya sejak kita online itu jadi temannya HP gitu ya. Itu apalagi pakai HP-nya teman. Jadi tetap harus dikurangi karena ketika kita berlebihan, satu tadi ketika mata lelah ditandai dengan mata fokusnya berkurang jadi buram, yang kedua jadi double penglihatan, jadi yang ini harus ditekan kok double sih jadi kayak gitu ya. Iya, karena mata lelah itu yang terus yang itu yang paling sering ya. Terus nanti yang kalau ini nggak berkurang sudah melebihi ini akhirnya pusing karena nggak itu udah peringatan kan muncul buram, aduh harusnya ini istirahat masih tetap lanjut, akhirnya pusingnya jadi mata yang kecapean itu ibaratnya kalau kita upacara berdiri berjam-jam kaki kan pegel ya, aduh sampai jarum sampai pijet-pijet. Kalau di mata itu keluhannya yang muncul, termasuk salah satunya juga kedutan juga bisa gitu, tergantung nanti gimana modelnya. Cuman dia permasalahan di area otot mata di sini. Jadi nggak boleh disepelein ya dok? Benar, nggak boleh. Nah ini nyambung ke jawaban yang apa sih yang harus dilakukan ya untuk supaya mata tetap sehat, padahal sudah minum vitamin gitu. Jadi kesehatan mata itu dipengaruhi juga oleh lifestyle kita gitu, dari pola hidup yang sehat. Karena tadi dari mata turun ke hati itu bukan main-main. Jadi artinya dari mata ketika saya melihat kesehatan mata seseorang itu saya sudah 80% bisa menebak gimana sih kondisi matanya gini. Apalagi kalau kita sudah lihat ke saraf mata ya, wah canggih banget itu. Sekarang tuh bahkan sedang dikembangkan alat yang untuk dengan memfoto saraf mata jebret gitu ya. Anak ini punya sakit jantung, punya sakit hati, punya sakit itu sekarang lagi dikembangkan memang gitu ya. Tapi memang kan orang-orang cuma taunya gini, kalau matanya mulai kuning berarti sirosis atau hatinya mulai terpengaruh atau apa. Itu yang umum ya, tapi sebenarnya sangat kompleks, lebih dari kompleks dari situ. Dari ketika saya lihat saraf mata pasien, saya bisa melihat ada kencing manis apa enggak, ada darah tinggi atau enggak. Jadi kadang malah pasien tuh nggak sadar kalau dia punya kencing manis, darah tinggi, baru setelah saya periksa, ini pasti ada masalah di sini. Saya periksakan baru tahu kayak gitu. Yang tadi dari mata turun ke hati, memang itu bukan cuma peribahasa, tapi memang saya baru menyadari itu ketika saya sudah jadi dokter mata, bahwa memang itu secara fakta terjadi, gitu ya. Dan ketika saya membicarakan, loh ibu ini, bapak ini sebenarnya ternyata ada sakit ini juga, otomatis kan saya mau ngomong dengan pasien sebagai manusia juga artinya jadi hati ke hati juga. Nah, gitu. Gitu. Kalau dokternya bisa ngomong dari hati ke hati, dari mata ke mata. Asalkan sebatas dokter dan pasien lah ya. Ya, Oke, itu tadi seru banget ya. Ada banyak pertanyaan dari warganet untuk kita. Sekarang gantian dokter. Dokter harus ngasih pertanyaan buat teman-teman semuanya. Dan nanti dapat hadiah. Hadiahnya itu menarik. Jadi hadiahnya nanti berapa pertanyaan? Dua cukup ya. Dua cukup. Yang lain aja. Ya, nanti itu teman-teman yang bisa jawab jawaban yang terbaik nanti dia harus dikirim ke Instagramnya RSI Unisma, bisa ke DM ataupun di kolom komentarnya RSI Unisma. Jadi nanti disimak benar pertanyaan dari Dokter Tata. Jadi nanti hadiahnya menarik, ada voucher UFO dan juga voucher paket MCU. Monggo dokter langsung pertanyaannya untuk teman-teman. Pertanyaan ya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang paling gampang aja deh. Apa penyebab kebutaan yang bisa dicegah? Apa penyebab kebutaan yang bisa atau dicegah? tadi kondisi yang menyebab penyakit
yang bisa dicegah. Jadi yang tadi saya jelaskan kan ada kondisi-kondisi yang dimana seharusnya itu tidak terjadi ya. Kalau itu kita tangani, nggak akan sampai terjadi 1,1 miliar penduduk mengalami kebutaan. Itu tadi, itu yang pertama. Pertanyaan pertama, yang kedua dokter. Pertanyaan yang kedua apa ya Mbak Yang? Pertanyaan yang kedua itu Prinsip 20? Prinsip 20. Oh, boleh. Coba jelaskan tentang rule of 20. Rule of 20. Selengkap mungkin, sejelas mungkin, atau mau dibikin analogi, atau mau dibikin penjelasan contoh-contoh kasus, silahkan. Atau mau nanti saya orang ini, saya menerapkan ini begini-gini, mau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diberikan contoh juga nggak apa-apa. Kapan mau menerapkan, atau nanti mau mengingatkan saudara atau apa, silahkan gitu. Nanti yang paling oke, kita pilih. Jadi dari 2 pertanyaan nanti akan dipilih 4 jawaban paling oke menurut Dokter Tata, dan nanti pemenangnya akan diumumkan di Instagram RSI Unisma pada tanggal 20 Oktober setelah hari peringatan Hari Penglihatan Sedunia, gitu ya dokter. Tuh. Oke, jangan sampai lupa. Ini hadiahnya menarik banget ya, karena ada voucher, jadi harus ikutan, langsung diserbu sekarang juga. Oke, ini pasti masih penasaran, mumpung belum closing nih, mau tanya apa? Pertanyaan terakhir. Last question. Ini mungkin dok, kan sekarang kacamata ada bermacam-macam ya dok ya. Ada yang bisa kalau misalkan di luar kena sinar matahari itu bisa warnanya berubah jadi Gantung dari nanti penyaringan filter anti UV-nya berapa persen gitu. Jadi nanti ada yang 10, 20, 30 tergantung, sampai mau 70 nanti gelap sekali, pasti tergantung kebutuhan kita juga. Jadi nanti itu dari optik pasti mereka sudah punya pilihan. Semakin gelap maka yang disaring semakin banyak. Cuman ingat kalau bahwa kacamata saringan apapun ya, mau anti UV, mau nanti ternyata blue light filter yang katanya untuk kacamata gadget itu kan filter ya, tapi berarti kan masih ada cahaya yang masuk ke kita, bukan yang 100%. Kalau seperti berarti kan mati, artinya layarnya mati, atau kita nggak lihat matahari gitu ya kan, kitanya mati ya, artinya kita nggak lihat matahari sehingga nggak kena UV, atau kita nggak lihat HP sehingga nggak kena blue light. Itu yang 100% penyaringan. Artinya mau kita pakai kacamata bukan berarti itu membuat kita terlena bahwa wah aku udah pakai kacamata blue light nih, aku udah pakai kacamata anti UV nih, akhirnya tetap aja lihat HP-nya berjam-jamnya, nggak bisa ya. Tetap walaupun 3 jam gini, 1 jam 30% berkurang, oke lah ya gitu. Tapi kalau ternyata udah pakai yang 30% penyaring misalnya gitu ya, terus tapi lihatnya 10 jam kan untungnya sama aja. Tetap aja mata kecapean, karena kan tadi yang dicari kita kan harus berkedip. Kita berkedip-kedip itu, nah kita manfaatin kedipan itu pada waktu rule of 20 tadi itu, kedip-kedip yang banyak gitu ya, buat minum biar nggak kering juga badannya, biar nggak pegel-pegel gitu ya. Nah jadi mau ada blue light, mau ada filter apapun di kacamata kita, yang paling bagus adalah menghilangkan sumbernya. Itulah modifikasi kita, yang pinter-pinter lah kita ya tahu ya. Kalau memang banyak online, maka online-nya cukup untuk kegiatan sekolah. Selain kegiatan sekolah, udah nggak usah lihat depan HP, nggak usah lihat depan komputer, karena ini bocoran ya. Jadi itu saya pasien-pasien itu sekarang saya semakin spesifik tanyanya. Mata anak saya merah, mata anak saya sakit sejak pakai komputer. Berapa jam depan komputer? Sekitar 10 jam. Yang kegiatan sekolah berapa jam? Saya tanya langsung gitu. Yang benar-benar untuk sekolah berapa jam? Yang untuk main game berapa jam? Yang untuk nonton film Korea berapa jam? Gitu ya? Atau mau nonton film kartun atau yang lain YouTube berapa jam? Bikin konten berapa jam? Saya bilang gitu. Kalau sudah seperti ini, maka yang diutamakan ya. Kalau untuk sekolah, udah sekolah selesai tuh sudah tutup. Cuman kadang yang susah kalau skripsi gini ya, maka saat itulah pakai rule of 20 harus dijalankan ya. Kalau memang kepepet harus ngejar target, aku harus di depan laptop, ya udah. Bulan aman Bun. Kayak gitu. Cuman kan yang seperti itu kan biasanya sudah bisa diajak komunikasi ya, sudah lumayan paham. Yang sulit kan ketika anak-anak, orang tua yang harus mengontrol. Masa orang tua, dok anaknya nggak mau karena main HP terus, ya sudah bu diambil. Tapi kalau diambil HP-nya nanti marah-marah, loh kok marah ke saya bilang gitu. Kan saya sudah bilang nggak usah pakai HP, kenapa dikasih HP, aku bilang gitu. Gitu ya. Cukup?
Terima kasih ya. Iya. Itu sebenarnya masih banyak pertanyaan kita dokter ya, mungkin kita bisa ketemu di episode berikutnya. Boleh. Tentang tips menjaga mata dan lain sebagainya ya dokter. Semoga kita bisa ketemu lagi. Ini tadi ya sesi kita bersama dengan Dokter Tata di RSI Unisma membahas mengenai dengan kesehatan mata. Time Talk hari ini berakhir. Dan ada satu pesan dari dokter kita yang tadi jargonnya. Oh, itu temanya World Sight Day yang tahun ini ya. Temanya adalah Love Your Eyes, apa? Love Your Eyes. Jangan lupa ya. Jangan takut berobat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cintai matamu.